Sebelumnya Polda Lampung telah menetapkan seorang warga sipil berinisial Z dalam kasus judi sabung ayam yang menyebabkan 3 anggota polisi meninggal. Z merupakan pelaku sabung ayam yang diduga sering berhubungan dengan aparat. Ya, Z ini yang orang sipil. Dia juga pemain yang hadir datang karena mendapatkan undangan. Dia lihat situ, dia datang, dan dia juga kenal dengan oknum. Oke. Jadi sudah jadi tersangka jenderal, Z itu. Kenapa? Yang jelas keberadaannya. Keluarga anggota polisi yang menjadi korban penembakan di Waikanan, Lampung menemui pengacara Hotman Paris di Jakarta. Mereka datang untuk mencari keadilan. Dalam pertemuan dengan keluarga korban penembakan, Hotman Paris mengatakan istri dari AKP Lucianto dan Bribka Petrus tidak hadir di Jakarta. Mereka dicegah datang ke Jakarta karena akan ada Kapolri ke Lampung untuk bertemu keluarga korban. Kepada Hotman, keluarga korban menjelaskan mengenai sosok ketiga korban ke Hotman Paris. Anggota Polres. Oke, ideal. Adik saya AKP Anumerta Lucianto SH. Dia adik bungsu saya, adik yang mempunyai kakak perempuan 4. Saya mbaknya yang nomor 3. Kebetulan adik saya itu sangat dekat sekali sama saya, karena adik saya menganggap saya sebagai pengganti almarhum ibu kami. Pada hari Senin, ketika saya habis berbuka puasa, itu mendengar kabar, pertama mendengar kabar itu katanya adik saya itu belum meninggal. Setelah kedua mendapatkan kabar yang kedua bahwa adik saya gugur, meninggal di tempat kejadian. Setelah kejadian itu, kami langsung pulang. Saya kan kebenaran saya di Palembang ya, bukan di kampung halaman saya. Kami sekeluarga besar dari Palembang menuju ke rumah orang tua saya, mbak saya. Nah, di sana kami menunggu dari malam sampai hari ke Selasa ya. Selasa sore kami menunggu, dari malam Selasa sampai Selasa sore adik saya baru dibawa pulang. Betapa hancurnya kami yang berapa bulan, anaknya 1 tahun tidak bertemu karena dia tugas Kapolsek di negara batin di daerah terpencil di Waikanan. Saya 3 malam, sebelum kejadian ini saya 3 malam tidur di negara batin. Karena adik saya minta, Kak, katanya Mbak, tolong tidur di rumah dinas saya di Kapolsek Waikanan. Saya ada videonya 2, kebersamaan saya dengan adik saya. Saya diajak jalan-jalan di tempat dia dinas. Ada 2 videonya. Ketika kami sedang menunggu dari hari Senin sampai hari ini, 9 hari, belum ada ketetapan tersangka dari pelaku. Kami bingung, kami harus kemana, kami harus mencari keadilan. Sedangkan adik saya itu polisi Kapolsek 31 tahun. Dia mengabdi sebagai polisi. Adikku itu tidak neko-neko. Anda tahu sendiri, sudah viral, adik saya miskin. Dia tidak punya rumah yang mewah. Kenapa adik saya setelah meninggal gugur di bulan suci Ramadan? Perintah atasan supaya memurkan sabung ayam, adik saya gugur. Setelah gugur difitnah dengan bermacam-macam. Fitnah, itu fitnah, bukan nyata. Tolong Pak, tolong.
Saya menuntut keadilan adik saya. Saya minta diadili. Seadil-adilnya karena nyawa adik saya sudah tiada. 1 tahun saya nggak ketemu bapak saya. Karena beliau kan dinas di negara Batin yang memang daerahnya lumayan terpencil. 1 tahun saya nggak bertemu bapak saya pulang bapak saya sudah kaku di ruang otopsi. Saya anak satu-satunya. 1 tahun saya mau pulang, bapak saya udah nggak ada. Ibu tahu kejadian penembakan apa yang ibu dengar? Apa katanya turun dari mobil ditembak, gimana? Yang kamu dengar apa? Kebetulan bapak saya kan diperintah Pak dari Polres, pihak Polres untuk membubarkan sabung ayam tersebut. Bapak saya menggunakan mobil pribadi bersama dengan anggota Polsek dan dengan anggota Polres itu datang untuk menggerebek sabung ayam tersebut. Bapak saya memang di paling depan Pak. Saat bapak saya keluar, bapak saya langsung ditembak. Langsung ditembak begitu turun dari mobil. Ya, saya dengar seperti itu Pak. Begitu ya. Saya mau keadilannya seadil-adilnya untuk ayah saya. Ayah saya sudah meninggal masih difitnah Pak. Fitnah soal apa? Soal setoran apapun itu, saya tidak peduli hal itu Pak. Saya cuma mau keadilan buat. Begitu masuk ruang otopsi, saya diizinkan masuk gitu. Saya lihat adik saya udah kaku di atas meja gitu ya. Di atas meja itu udah kaku. Saya ingat ayah saya sebulan yang lalu juga kaku di rumah, baru meninggal di tanggal yang sama. Jadi bapaknya almarhum juga baru meninggal ya 1 bulan lalu ya, jadi 2 meninggal dalam satu keluarga nih ya. Padahal adik saya itu andalan keluarga, harapan keluarga besar kami. Saya hancur banget lihat adik saya kaku di atas meja otopsi itu. Tapi yang mau gimana lagi, ini memang kejadiannya seperti ini. Cuman yang saya miris, sudah 9 hari loh adik saya terbaring di makam. Kami keluarga belum tahu siapa pembunuhnya. Bahkan kami hanya melihat potongan dari video amatir, bukan dari video resmi loh. Video amatir dari warga sekitar, ini orangnya gitu. Dan itu kan nggak resmi gitu loh Kak gitu. Jadi kami nih keluarga bertanya-tanya, ini adik kami udah 3 hari udah lewat, 7 hari udah lewat, bahkan sampai udah 9 hari kita nggak tahu siapa yang bunuh adik saya, siapa yang bunuh anak dari ibu saya, kita nggak tahu gitu. Kami bingung, kami mau nanya ke siapa. Saya bingung, apa saya mau datang ke Denpom sih, saya nggak tahu gitu. Jadi ya kami hanya menunggu gitu. Makanya kami datang ke Jakarta untuk meminta tolong kepada Bapak Hotman Paris dan tim agar bisa